Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi ya, hari ini kita sedang membahas tentang tema haruskah mengadakan tahlilan? Nah, tadi kata guru-guru kita ternyata masya Allah, alhamdulillah, ini sangat dianjurkan dan sangat bagus. Sangat bagus. Dan sebelum kita lanjut, saya akan mengajak jamaah untuk melihat kembali sebuah video tayangan ya. Ini ada video tayangan bagus nih. Ada orang yang bagi-bagi handphone saat tahlilan. Wah, di mana? Tahu nggak alamatnya? Kita lihat dulu, besok kita datang ini tayangannya nih. Masya Allah, tabarakallah. Ini memang mungkin orang yang ngadangin tahlilan ini lagi banyak rezeki. Kita nggak tahu juga dia pengen sedekah. Karena memang kan kalau misalnya lagi tahlil itu kan banyak kan orang kasih bingkisan atau mungkin besek. Yang niatnya itu adalah untuk disedekahkan atas nama orang yang meninggal. Ini Masya Allah. Tapi katanya ada yang bilang gini, Mas Fadli kalau kayak gitu loh itu sama juga memberatkan orang yang lagi kena musibah dong katanya. Nah ini mohon izin dijawab, Fadl Ustaz. Masya Allah. Izin Ustaz Ilman dan Ustaz Syam dan semuanya guru-guru. Makasih banyak Ustaz Ilman, tadi pembahasannya mantap. Kasih. Wah, dihafal loh isinya. Wow, iya dong. Isi tahlilannya dihafal. Ustaz Syam. Iya. Jadi sudah berapa hari? Apanya, Ustaz? Neneknya. Oh, malam kedua, ntar malam, Ustaz. Saya dah hafal. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita. Tasaddaqu fa inna sadaqaku fikaku minan nar. Bersedekahlah kamu karena sungguh sedekah itu sebagai tameng, pelindung dari apinya neraka. Dan ingat, sedekah itu menolak bala. Sedekah itu mencegah apinya neraka. Sedekah itu sekiranya orang mati itu dikasih kesempatan untuk kembali hidup, maka apa yang dilakukan? Apakah sholat, puasa, haji? Tidak. Ternyata dia bangkit untuk bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu bisa mengalirkan banyak pahala padanya. Nah, biasanya ada orang setelah baca zikir, tahlil dan sebagainya, ternyata mereka membagi-bagikan besek. Pertanyaannya, bisa nggak itu? Jawabannya sangat-sangat bisa. Sepanjang yang diberikan itu tidak menyulitkan bagi keluarga yang membagikan sesuai kemampuan. Sekali lagi, sesuai kemampuan. Dan usahakan bagikanlah sesuatu yang bermanfaat, bukan yang tidak bermanfaat. Maka kalau tadi kita lihat video tayangan tadi ada yang bagi-bagi handphone, why not? Kenapa tidak? Kalau memang itu yang dibutuhkan. Kalau memang dia punya orangnya juga. Ya, yang penting tidak dihutang, jangan berhutang. Karena justru jangan sampai memberatkan. Pernah Rasulullah SAW, mohon maaf, datang sahabat berjalan. Ketika meninggalnya Ja'far, ditanya, Nabi bertanya, mau kemana? Mau ke rumah Ja'far untuk takziah kan, berkumpul karena meninggal. Apa kata Nabi? Jangan makan di sana. Kenapa Nabi melarang makan di sana? Karena yang meninggal itu Ja'far, orang miskinnya sahabat. Maka kalau engkau makan di sana, engkau memberatkan. Sepanjang tidak memberatkan, itu aman. Bahkan pernah satu riwayat disebutkan Nabi Rasulullah SAW datang di acara orang yang berduka, kemudian disajikan makanan, justru Nabi tidak memakannya, lalu pergi. Lalu Nabi ditanya, sahabat, kenapa ya Rasul tidak makan? Kata Nabi, saya tidak makan karena yang disajikan tadi kambing yang dipotong belum dibayar. Artinya kalau sudah dibayar boleh. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, silahkan. Bahkan sedekah itu, waduh, luar biasa ini. Sedekah itu tarik-menarik dengan takdir. Kalau memang ditakdirkan dia celaka, tapi ada yang sedekah, diniatkan pahalanya untuk yang meninggal dunia, maka itu menjadi penyelamat untuknya. Akan dapat ampunan dari... kenapa? Apa yang kau lakukan? Ketika saya tertidur di kuburan, lalu Allah buka tabir, lalu diperlihatkan penghuni kubur itu ngambil nampan, terus gini, kata Isa, apa yang dilakukan ini? Ada ibu yang duduk. Apa yang dilakukan penghuni kubur itu? Itu mendapatkan doa-doa orang di dunia. Allahumma pilih muslimin muslimat wal mu'minin. Dia dapat. Terus ibu kenapa tidak seperti mereka? Siapa ibu? Kata ibu itu, saya juga penghuni kubur. Tapi kenapa tidak ke sana juga? Apa kata ibu itu? Karena saya dapat kiriman dari anak saya. Masya Allah. Jadi kiriman khusus yang luar biasa. Sekali lagi, sepanjang tidak memberatkan, sesuai kemampuan. Terus kalau hukumnya orang yang datang tahlilan cuma pengen dapat besek atau ini gimana itu?
Kita gimana kan ada juga ya kan kita kan Iya. ada yang Kalau saya datang jauh-jauh. coba kalau saya ditanya, boleh nggak kita berbagi orang yang datang minta dan sebagainya dan tujuannya seperti itu, berarti sedekah kita tepat sasaran. Oh, karena dia butuh ya. Iya iya. Kan sedekah itu kan ada 5. Harus 1 ikhlas, tidak mengungkit. Yang kedua tidak mengungkit, ya jadi ikhlas karena Allah. Jadi niatnya harus bagus. Makanya ada tahlil. Sambil baca tahlil, itu diniatkan semua barang-barang yang di dalam makanan itu, jamuan makanan, barang-barang yang mau disedekahkan, diniatkan pada saat membaca tahlil. Oh, Masya Setelah Allah. tahlil baru dibagi. Nah, karena niatnya di situ. Kemudian ikhlas, kemudian tidak mengungkit, tidak menyakiti. Nggak usah, ini kamu jangan sakiti lagi Iya, orang. iya, iya, Kemudian mohon izin yang terbaik, berguna nggak? Apalagi kalau makanan kan 40 hari dikabulkan. Masya Allah. Kemudian Amin. yang kelima, inilah yang tadi Oh, iya, sasaran yang tepat. Tanda-tanda hari kiamat, jikalau orang sudah pusing cari siapa yang mau dikasih. Iya benar. Jadi kalau mereka datang, sempat. Alhamdulillah kiamat masih jauh gitu ya. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jamaah, ada pertanyaan nih. Ya, nih katanya gini. Zaman Nabi juga kan ada acara tahlilan apa enggak sih gitu? Kan zaman Nabi kayaknya saya nggak pernah dengar ada tahlilan. Terus gimana ya kalau seandainya para sahabat meninggal, terus Nabi mendoakan orang yang meninggal itu kayak gimana ya? Mohon izin nih penjelasannya kita minta sama Ustaz Syam. Fadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Hilman serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Maka dari ayat ini, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, orang-orang yang datang setelahnya artinya ada pendahulu-pendahulunya. Orang yang sudah meninggal dunia ini ada generasi penerusnya. Siapa itu generasi penerusnya? Sahabat-sahabat mungkin penerus yang sudah meninggal, sahabat yang lainnya. Apa yang mereka katakan? Yaqulun, mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami yang sudah meninggal tadi itu. Alladzina sabaquna bil iman, mereka yang terlebih dahulu beriman di antara kami. Jadi kalau dikatakan apakah para sahabat juga mendoakan orang yang sudah meninggal? Ya jelas. Dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka mendoakan untuk diri mereka sendiri, ya Allah ampuni dosa kami dan juga ampuni dosanya saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghilla. Ya Allah jangan jadikan dalam diri kami ini ada rasa iri, dengki terhadap mereka, merasa diri lebih baik daripada sahabat-sahabat terdahulu. Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Maka kalau dikatakan apakah sahabat juga mendoakan sahabat yang lain yang sudah meninggal? Betul. Kemudian yang kedua, apakah Nabi SAW mendoakannya? Jelas. Nabi ketika lewat daripada satu pekuburan, Nabi SAW menancapkan daripada pelapa kurma. Nah dari dalil ini kita melihat bahwasanya jangankan manusia, Nabi pun berharap ini tumbuhan untuk mendoakan kepada orang yang sudah meninggal dunia yang ada dalam kuburnya. Kenapa pelapa kurma ini? Kata Nabi SAW, selama dia masih basah, maka selama itu pula lah dia mengistighfarkan, memohon ampunkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan orang-orang di masa Nabi SAW juga mendoakan serta mengistighfarkan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena ada teguran Allah dalam Al-Quran untuk tidak mengistighfarkan yang musyrik. Ya, ada teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Ibrahim alaihi salam yang ingin mengistighfarkan bapaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istighfar bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah orang selain daripada orang yang musyrik itu boleh kita istighfarkan, boleh kita minta ampunkan, boleh kita Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Bukankah dalam khutbah Jumat menjadi sebuah rukun untuk mendoakan seluruh kaum muslimin?
Ada kalimat al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Cuma kalau dikatakan apakah susunan tahlilannya sama seperti sekarang, dimulai dengan surah Yasin, dimulai kemudian ada bacaan tahlil, kemudian bacaan sholawat, sepertinya berbeda-beda. Jangankan masa sekarang dengan masa Nabi, satu daerah dengan daerah yang lain pun berbeda-beda. Kalau di Jakarta ini kami menemukan bahwa yang tahlilan ibu-ibu, biasanya bapak-bapak di luar, ataupun di Jakarta ini tahlilannya baca Yasin segala macam. Kalau di Makassar kita khataman Al-Quran. Ini beda pulau aja udah berbeda. Apalagi beda zaman Nabi dengan zaman kan sekarang. kalau zaman sekarang ini di Ustaz Syam, ya kan, kalau misalnya kita nggak ngadain tahlilan kan nggak afdol gitu ya. Maksudnya karena kita mau mendoakan. Betul. Tapi ada orang yang mungkin rumahnya bagus, secara ekonomi ada gitu, tapi dia nggak mau tuh tahlilan. Karena katanya buang-buang duit aja, katanya buat apa? Jangan sampai berpikir seperti itu. Kenapa? Karena sedekah. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang tuaku tidak ada wasiatnya, tapi dia gemar bersedekah. Maka bolehkah aku bersedekah atas namanya? Maka Nabi menyarankan untuk dia bersedekah atas nama orang tuanya. Banyak kan biasanya orang-orang kaya mungkin kelihatan bagus semuanya. Mereka malah sibuk cetak buku Yasin dengan foto, tapi tidak mendoakan untuk orang tuanya. Malah sibuk bikin karangan bunga. Karangan bunga untuk apa? Karangan bunga tidak bisa mendoakan. Yang bisa mendoakan itu adalah orang-orang yang datang kepada kita. Ada orang kan kirim karangan bunga, turut berduka cita. Apa gunanya? Tidak mendoakan karangan bunga itu. Yang mendoakan itu adalah orang-orang yang datang, ikut baca Yasin, ikut baca Al-Quran. Jadi sampai doanya. Bukan dibilang orang baca doa, nggak sampai itu doanya. Yang doanya cuma sampai anaknya doang. Mau tahu kalau sampai tidak? Mati dulu. Saya disuruh mati dulu. Kemarin awalnya Minora, pagi itu anak-anak baca Yasin di sekolah. Masya Allah. Kemudian setelah duhur siar kubur. Kemudian sudah asar ataman Quran. Masya Allah, bagus tuh kemudian orang habis kayaknya. maghrib Yasinan tahlil. Beda-beda kan beda. Nah, sekarang kita lanjut. Apa tuh? Aku tausiah. Oh iya. Oh, ada Sekarang boleh kita ceramah lanjut? ya. Boleh. Saya punya video tayangan lagi masalahnya nih. Ada orang yang membakar buhur. Tahu nggak buhur apa? Yang Pak Nonton aja deh, nih kita lihat ya kan, ngejelasinnya susah. Ini dia tayangannya nih. Ini Masya Allah nih ya. Jadi kalau misalnya lagi tahlilan tuh biasanya tuh ada saudara-saudara kita tuh yang ngebakar buhur gitu ya. Supaya kayaknya lebih harum dan enak, orang-orang yang tahlil tuh kayaknya rasa tenang, rileks gitu. Nah pertanyaannya bagaimana hukumnya di dalam Islam acara tahlilan dilakukan di malam hari sampai subuh dengan membakar buhur. Nah ini apakah boleh atau tidak? Kita coba tanya guru kita Ustadz Hilman nih. Mohon izin menjelaskan Ustadz Hilman. Baik, Masya Allah, tabarakallah, Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillah, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Dari pertanyaan yang tadi disampaikan, ada dua yang perlu kita letakkan dulu. Yang pertama, tentang tahlilan semalam suntuk. Yang kedua, nanti baru kita bicara tentang bagaimana hukum membakar bukhur tadi. Ya. Yang pertama, terkait dengan tahlilan semalam suntuk. Kita lihat dulu apa kontennya, apa isinya. Tadi Ustaz Syam sampaikan, ada di sebagian daerah yang boleh jadi ketika malam hari mereka menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Tentu butuh waktu yang boleh jadi agak panjang pasti. agak lama. Maka kita berhusnuzon. Di dalam konten tadi ada kebaikan, ada doa, ada zikir, ada kiriman-kiriman kebaikan kepada orang yang telah meninggalkan hidupnya gitu. Dan ini juga adalah kebaikan gitu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai waktu yang lama begitu diisi dengan sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Khawatirnya mohon maaf ya kumpul-kumpul, kemudian malah membicarakan yang tidak baik dan tidak benar. Ujungnya tidak mengandung pahala di dalamnya gitu. Ada sesuatu yang sia-sia dan tidak berfaedah di dalamnya. Tapi kalau isinya adalah doa, zikir, bahkan menghatamkan Al-Quran, silahkan. Dan perlu juga diingat, jangan sampai gara-gara semalaman kita kumpul, salat subuhnya jadi telat. Wah, itu parah gara-gara itu. kumpul. Dan yang menjadi catatan kata para ulama, jangan sampai karena semalaman dia kumpul dan dia melupakan atau melalaikan doa-doa di hari-hari yang lain gitu. Jadi dikhususkan di hari yang tersebut sehingga di hari-hari lain dia lupa gitu. Nah, sebaiknya terus kita mendoakan orang yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 yang dirindukan oleh orang yang sudah wafat dari orang yang masih hidup. Yang pertama, doa. Wabil khusus istighfar dari orang yang masih hidup. Yang kedua, kebaikan yang dilanjutkan oleh orang yang masih hidup itu. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang sudah wafat, jangan bicarakan aibnya.
Jangan bicarakan keburukannya, bicarakan yang baik-baiknya saja. Dan yang ketiga, sedekah yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Itu sangat dirindukan oleh mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas ya. Nah, yang kedua terkait dengan membakar bukhur. Bukhur itu sesuatu yang wangi. Ya. Bukhur itu sesuatu yang baik. Dan Nabi SAW itu menyukai wangi-wangian. Masya Allah. Baginda Nabi itu seneng pakai parfum kalau bahasa sekarang gitu. Iya. Seneng. Makanya jangan kaget, dikisahkan dalam beberapa riwayat, Nabi tuh kalau jalan, orang tuh udah kecium wanginya walaupun dari jauh gitu. Kebayang wanginya seperti apa. Nah, kita lihat bukhur itu adalah sesuatu yang wangi. Kemudian dihadirkan ketika orang yang berkumpul di saat tahlilan. Ini membahagiakan orang, menyenangkan orang. Kenapa? Karena orang senang dengan wangi kita. Maka Nabi menyunahkan kita untuk menggunakan wangi-wangian. Terutama di hari Jumat, Betul. di hari raya, di majlis zikir, di majlis ilmu, ya. Saat berkumpul dengan kaum muslimin, termasuk di dalamnya boleh jadi adalah tahlilan, karena itu Masya mengumpulkan Allah. banyak orang. Masya Jadi Allah. insya Allah selalu ada kebaikan di balik apa yang boleh jadi kita lihat dalam kehidupan ini. Benar, apalagi yang namanya orang datang banyak, Iya. panas-panasan, keringetan, ya kan? Itu kan pasti kan baunya campur aduk. Dan apalagi ada kalau bukhur jadi bubur lebih itu seger. dinyalakan pada saat mayatnya masih ada. Iya. Kenapa? Supaya menenggelamkan, menyamarkan bau jasad, Masya bau Allah. mayat. Betul. Iya, kalau lagi tahlilan bau orang yang lagi macam-macam datang gitu. Tadi Sasilman, ya Allah, itu kan tadi di Apa sih? ruangan tunggu tadi kan kemungkinan ada cuka yang tumpah. Iya. Terus baunya kan menyebar di ruangan. Terus saya kok Bau cuka Li, nih? kau dengar mencium nggak bau cuka? Itu parfumnya Ustaz. Itu parfumnya enak aja, masa parfum saya bau. Ya kita lanjut lagi. Jamaah. Nah, ini kita lanjut bicara masalah tentang mengadakan tahlilan. Nah, Nanti saya cobakan ya parfum saya. Enggak mau. Setelah orang tua kita meninggal, ya kan biasanya kan orang mengadakan haul tuh tahlilan ya mungkin 40 hari. Nah, itu baiknya di mana? Apakah di rumah orang tua kita yang meninggal atau orang yang kita sayangi, ataukah di tempat-tempat seperti panti asuhan, anak Atau tempat di anak kuburannya yatim, langsung? atau di kuburan langsung? Banyak orangnya ngundangnya, kalau misalnya banyak kuburan repot nanti. Kalau kuburannya satu terus banyak Oh, tanah iya. lapang. Coba kita tanya Ustadz Syam. Oh, iya, benar. Ustadz Syam mau izin jawab Saya silakan. setuju sama Ustaz Maulana. Iya. Asal serta guru-guru kami akan Allah SWT. Kalau ditanyakan di mana yang paling bagus ya di kuburannya. Di kuburan? Oh, gitu ya? Iya, di area pekuburan. Kenapa? Satu, kalau orang pergi berziarah kubur sambil tahlilan gitu ya. Maksudnya niatnya bertahlilan tapi dia kan auto ziarah kubur. Ketika dia memberi salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur, itu dijawab sama penghuni kubur. Cuma kita nggak denger aja. Kan parah juga kalau kita bisa denger jawabannya. Iya, kabur kita pasti. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan ketika kita ke area pekuburan itu. Jadi kita masuk ke area pekuburan, lalu kita memberi salam Assalamualaikum ya ahlal kubur atau Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal muslimat ya wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu akan ada jawaban daripada mereka. Waalaikumsalam, cuma kita tidak mendengarkannya. Maka ada kebaikan ketika kita tahlilan di area pekuburan. Yang kedua, bagusnya kalau kita tahlilan di area pekuburan, doakan jenazah ataupun doakan orang meninggal di kuburannya, maka tidak mungkin salah server. Tidak mungkin salah server karena pasti sudah ya Allah, saya doakan orang yang ada di dalam sini ya, sebagaimana Nabi SAW kalau lewat di area pekuburan, Nabi biasanya terkadang mampir atau segala macam ya. Nabi menghormati daripada area pekuburan, dibersihkan segala macam, tidak duduk di atas kuburan, subhanallah. Maka ada pahala-pahala tambahan bagi mereka yang mengadakannya di area pekuburan. Cuma tadi kalau tidak memungkinkan lokasinya, karena kan ini kan ceritanya bukan tahlilan tapi acara tahlilan ya, bedakan tahlilan dengan acara tahlilan. Kalau acara tahlilan ada makan-makannya, maka jangan di area pekuburan karena tidak boleh kita makan-makan di rumahnya orang meninggal. Nah, ini banyak yang salah paham juga ini. Tidak boleh makan di rumahnya orang meninggal. Yang dimaksud rumahnya orang meninggal sini kuburan. Jadi bukan rumahnya orang meninggal, itu rumah duka. Jadi ada orang tidak mau mengadakan tahlilan karena dibilang tidak boleh kan makan di rumahnya orang meninggal. Rumahnya orang meninggal adalah kuburan. Jadi tidak boleh makan-makan di area pekuburan. Yang boleh itu adalah di rumah duka. Itu pun jangan memberatkan tuan rumah yang sedang berduka tadi. Subhanallah. Maka kalau ada acara, maka di rumah duka itu lebih tepatnya. Tapi kalau sudah berlalu, diantaranya sudah haulnya mungkin, atau mungkin sudah berapa tahun, kalau untuk silaturahim bagus. Ya kita ngumpul yuk di rumah mama misalnya.
misalnya udah lama kita nggak ngumpul saudara-saudara, ipar-ipar gitu ya, cucu-cucu dikumpulkan ke sana di rumahnya oma, maka di sana dia mengadakan tahlilan supaya apa? Ajang silaturahim juga, kemudian saling mengingatkan, ada loh barangnya oma ini kita belum bagikan atau segala macam, ada loh ini dulu sangkut pautannya seperti ini, maka bagus ketika diadakan di rumah duka. Kalau misalnya di panti asuhan untuk berbagi sama anak yatim, boleh juga. Kalau boleh adain tahlilannya cukup di rumah saja, bagi beseknya ke rumah anak yatim. Jadi nggak usah suruh anak yatim ikut berdoa, nggak usah suruh anak yatim ikut baca yasin lagi. Udah yasinan tiap hari dia di asramanya. Jadi tinggal membahagiakan aja mereka, sedekah aja untuk mereka. Nah, doain orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya, karena kalian ini adalah anak-anak soleh, anak-anak yatim yang dekat dengan baginda Nabi SAW. Ini ada sedikit hadiah, kalian mau jalan-jalan kah, kalian mau bahagia, silahkan. Sama apalagi kalau acara ulang tahun ya, subhanallah, kalau saya tidak terlalu setuju dengan orang yang ngundang anak yatim, kasihan, karena mereka pasti sedih melihat seandainya ada orang tuaku, pasti aku juga acara seperti ini, seandainya ada orang tuaku ya. Kalau acara tahlilan mungkin masih agak sedikit normal lah, tapi kalau acara ulang tahun kasihan anak yatimnya, subhanallah. Maka kita yang datang ke sana cukup untuk membahagiakan mereka, bagi-bagi besek atau apapun segala macam, bagi-bagi bingkisan, maka insya Allah itu adalah berpahala sedekah untuk sang mayit tadi. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Astagfirullahaladzim. Serem juga ya ternyata. Allah. Kenapa sih, Li? Itu tadi saya baca katanya. Kalau seandainya kita tahlilan di rumah orang yang meninggal, katanya ruhnya ada di situ. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Itu tadi saya baca gitu. Siapa yang bilang? Saya baca. Itu gimana penjelasannya Ustaz? Saya akan jelaskan. Apakah ketika kita tahlilan orang itu datang yang sudah meninggal? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dia datang nggak? Datang nggak sih?